Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian semuanya sehat ya. Nah, untuk minggu kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Kalian mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, mobilitas berasal dari kata Latin mobile, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Kemudian apa faktor pendorong mobilitas sosial? Faktornya ada 6 anak-anak. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah individu, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi, yang kelima politik, dan yang keenam adalah akses pendidikan. Nah, faktor struktural yang pertama yaitu kalian amati pada gambar Presiden Republik Indonesia di samping ya anak-anak. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia kan? Seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang adalah Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan anak-anak, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Nah, dari ketujuh tokoh di atas yang menjadi presiden, mereka bukan merupakan keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas anak-anak. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidupnya. Nah, faktor pendorong mobilitas sosial yang selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial akan mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu, bukan?
Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar kan? Nah, karena mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua kalian, anak-anak. Nah, faktor mobilitas sosial yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Nah, faktor mobilitas selanjutnya adalah faktor politik. Nah, bangsa Indonesia untuk saat ini kita patut bersyukur anak-anak karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara yang aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik anak-anak. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurusi keamanan negara daripada meningkatkan perekonomiannya. Nah, hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial suatu warga negara. Nah, anak-anak, faktor pendorong mobilitas sosial yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Lalu, bagaimana pendidikan Indonesia zaman sekarang ya? Kalian yang hidup saat ini patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan anak-anak. Apabila kalian menginginkan pendidikan yang setinggi-tingginya, negara telah menyediakan berbagai kemudahan. Untuk pendidikan SD dan SMP, negara telah membebaskan biaya besar dasar pendidikannya loh. Walaupun demikian, tentu bukan pendidikan gratis, sebab kalau ingin mutu sekolah semakin baik, tentu diperlukan biaya yang tinggi juga. Nah, bagaimana dengan pendidikan di perguruan tinggi? Selain berbagai beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin selama menempuh pendidikan, pemerintah juga menyediakan beasiswa yang diberikan pada saat mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi. Beasiswa yang diluncurkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dinamakan bidik misi atau biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Jadi, apabila kalian berasal dari keluarga kurang mampu, kalian dapat mendaftarkan diri di perguruan tinggi dengan dukungan biaya bidik misi. Semua biaya kuliah dan biaya hidup selama studi akan ditanggung negara. Hebat bukan?
Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang faktor pendorong dari mobilitas sosial. Sekarang kita masuk pada faktor penghambat dari mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan dan yang kedua ada diskriminasi. Nah, kita bahas yang pertama. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, untuk mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbatas. Jadi, kalian harus semangat-semangat ya sekolahnya. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang pengertian mobilitas sosial, faktor pendorong mobilitas sosial, dan faktor penghambat mobilitas sosial. Tugas kalian adalah mencatat hal-hal penting yang sudah Ibu jelaskan ya anak-anak, dicatat di buku catatan kalian. Dan besok jika kita bertemu akan Ibu cek ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Jangan lupa untuk presensi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.